Saat itu terdengar suara Reksa yang nyaring dan terkesan dipaksakan. Saya sangat baik-baik saja, dan saya tidak butuh memulihkan diri. Jangan halangi Reina dan keluarga Batiar mengunjungi saya di rumah sakit lagi. Niko mendengarkan dalam diam tanpa membalas perkataan Reksa. Dia tetap di sana untuk menemani Reksa sambil membicarakan banyak hal. Sinar matahari yang keemasan mengenai tubuhnya dari balik jendela seolah melapisinya dengan cahaya. Dengan penampilannya yang begitu tampan, dia terlihat sangat menawan, seperti seorang malaikat yang turun dari surga. Sambil tergila-gila menatap Niko, Reina ingin berbicara lebih banyak dengannya. Ini apel untukmu, Niko. Apelnya sangat manis. Dengan malu-malu Reina memberikan sebuah apel yang baru saja dia kupas. Niko melirik apel itu, lalu bibir tipisnya bergerak. Dia menolak. Tidak perlu. Tak mau menyerah begitu saja, Reina mencoba memulai pembicaraan dengan Niko. Tapi Niko tidak meresponnya, tak peduli apa yang dia katakan. Di akhir kunjungannya, Niko pun bersiap untuk pamit. Sambil menatap Reina di sampingnya, Reksa berkata, "Kalau begitu, hantarkan Reina pulang juga." Meskipun dia sudah menyerah tadi, dia tetap berharap Niko dan Reina bisa bersama. Mungkin kalau sering berinteraksi dengan Reina, Niko akan sadar kalau Reina adalah orang yang paling cocok untuknya. Sudah tahu apa yang dipikirkan Reksa, Reina diam-diam terasa bahagia. Ternyata usaha saya datang ke sini dan menemani laki-laki tua ini setiap hari tidak sia-sia. Batin Reina. Dia berbalik menatap Niko sambil tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih sudah memberi saya tumpangan." Di sisi lain, Niko tahu betul apa yang dipikirkan Reksa. Setelah melirik Reina dengan tatapan dingin, dia berkata dengan nada datar, "Itu tidak searah dengan saya." Lalu dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Reksa tampak malu saat dia melihat Niko pergi begitu saja. Reina terkejut sesaat sebelum dia merasa sangat malu karena dia tidak peduli pada hal lainnya saat itu. Dia pun mengejar Niko dengan sepatu hak tingginya, berlari mengejarnya sebelum menghentikan Niko di depan lift. "Niko, tunggu sebentar." Wajah Niko tampak tegas. "Minggir." Tapi Reina tak bergeming. Dengan keras kepala dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Niko, saya ingin tahu, apakah saya pernah melakukan kesalahan atau membuatmu tersinggung? Kenapa kamu bersikap dingin pada saya?" Tatapan Niko menatap Reina dengan tatapan yang tidak bisa ditebak dengan mata hitamnya. Sementara di sekitarnya terasa aura yang mengerikan. Merasa kalau semua tekanan itu diarahkan padanya, Reina merasa seolah ada beban berat di dadanya. Membuatnya kesulitan bernafas, tapi dia tidak mau menyerah. Jadi dia menggigit bibir bawahnya dan bersikeras menatap mata Niko. "Apakah saya melakukan sesuatu yang membuatmu kesal?" Setelah dia menyelesaikan perkataannya, pintu lift di belakangnya terbuka saat terdengar suara ding. Melihat pintu lift terbuka, Niko tak mau membuang waktu lagi bersama Reina. Bibir tipisnya bergerak dan dia berkata dengan kejam, "Tidak, kamu tidak melakukan itu." Setelah itu dia berjalan melewatinya dan masuk ke dalam lift.
Reina mengepalkan tangannya sambil menatap laki-laki yang bersikap dingin itu memencet tombol lift. Dia menggetakkan giginya, hatinya penuh dengan rasa benci, terutama saat dia teringat bagaimana Niko begitu akrab dengan Tiara saat dia memata-matai mereka sebelumnya. Saat itu, Niko tidak bersikap seperti ini. Apakah rasa sayang laki-laki ini hanya untuk Tiara itu? Semakin Reina memikirkannya, dia jadi semakin murka. Apa yang kurang dari saya dibandingkan dia dan membuat Niko begitu membenci saya seperti ini? Tiba-tiba dia berbalik dan kembali ke kamar Reksa seolah dia sudah memutuskan sesuatu. Saat Reksa melihat Reina kembali dan tampak kecewa, dia langsung tahu kalau ditolak oleh Niko. Dia pun menghiburnya sambil mengatakan, "Jangan berkecil hati. Suatu hari nanti, Niko akan mengerti kalau kamu adalah orang yang terbaik untuknya." Reina tidak merespon perkataan Reksa. Setelah menarik nafas dalam-dalam, tiba-tiba dia berkata, "Tuan Besar Samuel, sebenarnya ada sesuatu yang belum saya katakan pada Anda." "Apa itu?" "Tiara sudah kembali ke negara ini dan beberapa hari terakhir ini dia tinggal bersama Niko." Seketika Reksa terkejut dalam sekejap. Dia mengenyitkan alisnya dengan raut wajah muram. Dia tidak pernah menyangka kalau Tiara akan kembali. Di saat yang bersamaan dia merasa kalau semua ini adalah karena Tiara. Makanya Niko bersikap dingin pada Reina. Sambil menatap Reina yang sedang kecewa, dia berkata dengan suara lembut, "Saya mengerti. Kalau begitu, lebih baik kamu pulang dulu." Reina mengangguk dan pergi. Dia tahu betul kalau Reksa akan mengurus masalah Tiara setelah tahu kalau dia sudah kembali. Jadi yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Apa yang Reina pikirkan memang benar, karena setelah dia pergi, Reksa berkata, "Indra, hubungi Tiara dan beritahu dia kalau saya ingin bertemu dengannya." Sementara itu di Classica Palacio, Tiara memiliki banyak waktu luang karena dia tidak akan tampil dan tidak perlu berlatih. Beberapa saat kemudian baru saja dia akan pergi ke belakang panggung. Dia mendapat telepon dari Indra. Dia berkata, "Nona Tiara, Tuan Besar Samuel ingin bertemu Anda. Tolong segera datang." "Saya mengerti. Saya akan segera ke sana," ujar Tiara sebelum menutup telepon. Sebenarnya dia tidak terkejut saat mendapat telepon dari Reksa. Ketika kembali ke negara ini, dia sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapinya lagi. Tapi kali ini dia tidak berniat untuk mundur. 30 menit kemudian dia berdiri di luar kamar sambil membawa produk-produk kesehatan di tangannya. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan mengetuk pintu. "Masuk." Suara berat Reksa terdengar dari balik pintu. Saat Tiara membuka pintu dan masuk, dia melihat Reksa duduk sambil bersandar ke tempat tidur dan terlihat baik-baik saja. "Halo, Tuan Besar Samuel," sapa Tiara sambil memberikan produk-produk kesehatan di tangannya pada Indra di sampingnya. Reksa memicingkan matanya setelah menatap Tiara dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia berkata, "Duduklah." Tiara mengangguk lalu duduk di sofa. Reksa mengatur postur tubuhnya agar bisa duduk dengan posisi nyaman, lalu menatap Tiara dan bertanya dengan nada muram dan suara dingin, "Mungkin kamu sudah tahu kenapa saya menghubungimu hari ini, bukan?"
Iya, saya sudah tahu. Karena kamu sudah tahu, bukankah seharusnya kamu menjelaskan pada saya untuk apa kamu kembali? Kamu sudah lupa dengan apa yang kamu janjikan pada saya sebelumnya. Reksa menatap Tiara dengan tatapan mengerikan seolah ingin membuat nyali Tiara ciut. Tiara yang sedang terkejut kini teringat bagaimana dia dipaksa meninggalkan negara ini. Beberapa saat kemudian dia mengangkat kepalanya dan bertatapan dengan mata Reksa tanpa terlihat takut seperti dirinya dulu. Saya tidak lupa dengan janji itu, tapi saat itu saya tidak mengerti tentang perasaan saya. Sekarang, setelah saya dan Niko kembali bersama, saya tahu betul apa yang saya inginkan. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan putus dengan Niko, kecuali dia sendiri yang meminta putus dari saya. Tidak heran raut wajah Reksa seketika penuh dengan amarah saat mendengar perkataan Tiara. Tiara melihatnya, tapi dia pura-pura tidak tahu dan justru melanjutkan. Selain itu, jangan coba-coba mengancam saya dengan adik saya lagi. Kali ini tidak akan berhasil untuk yang kedua kalinya. Seberapa yakin kamu dengan itu? Tanya Reksa dengan tidak senang. Tiara mengernyit setelah menatap Reksa dengan tatapan rumit di matanya. Dia hanya bertanya, "Saya ingin tahu apa yang membuat Anda menentang saya dan Niko menjalin hubungan bersama." "Karena kalian berdua tidak cocok satu sama lain," jawab Reksa tanpa pikir panjang. Tiara bertanya dengan gigih, "Apa yang membuat Anda berpikir kalau kami berdua tidak cocok satu sama lain? Saya tidak merasa diri saya lebih rendah dari orang lain. Selain itu, saya mencintai Niko dan dia juga mencintai saya. Kenapa Anda ingin menghentikan hubungan kami?" Bingung dengan pertanyaan Tiara, Reksa terhenyak untuk sesaat. Saat Tiara melihat reaksi Reksa, dia melanjutkan, "Saya rasa Anda mungkin tidak pernah memikirkan apa yang Niko inginkan. Anda juga tidak pernah mencoba untuk memahaminya." Tidak mengherankan kalau raut wajah Reksa semakin muram saat mendengar perkataan Tiara. Tapi Tiara tidak peduli, dia mengatakan apa yang ada di benaknya dan menambahkan, "Anda mungkin terbiasa dengan orang lain yang patuh pada Anda dan menuruti keinginan Anda karena status Anda. Itulah kenapa Anda ingin memanipulasi Niko dan memaksanya melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Anda. Bisa saya bilang, cara seperti itu adalah cara yang arogan dan menyakitkan. Cara itu tidak akan membuat Niko menuruti keinginan Anda, tapi juga akan membuatnya semakin menjauhi Anda. Sebelumnya, Niko kabur dari rumah juga karena hal ini. Menurut saya, itu contoh yang paling cocok." Reksa menatap Tiara tajam penuh dengan amarah berseru, "Apa kamu sedang mengajarkan saya bagaimana cara melakukan sesuatu?" Tiara yang tak punya rasa takut itu bertatapan dengannya. "Tidak, saya tidak melakukan itu. Saya hanya ingin Anda mengerti kalau Anda tidak akan bisa ikut campur dalam hubungan saya dan Niko dengan memaksa kami putus. Justru, Anda hanya akan membuat Niko menjauhi Anda." Saat itu, Reksa tiba-tiba sadar kalau Tiara sudah jauh berbeda dari sosok Tiara yang dulu. Dia tidak hanya lebih kuat tapi juga jauh lebih percaya diri. Reksa menatapnya dengan tatapan yang cukup rumit di matanya.
Beberapa saat kemudian, saat dia masih tidak mau mengaku kalah, dia berkata sambil mendengus, "Jangan harap saya akan merestui hubunganmu dengan Niko hanya karena perkataanmu tadi." Saya juga tidak pernah berharap mendapat restu Anda. Saat Tiara melihat Reksa bersikap canggung, rasa takut dalam dirinya seketika hilang. Dia merasa kalau sebenarnya Reksa sama seperti orang tua pada umumnya, yang hanya mengharapkan yang terbaik untuk anak mereka. Saat memikirkan hal itu, Tiara menyunggingkan senyum di wajahnya sebelum berkata, "Tapi kalau memungkinkan, saya masih berharap Anda bisa merestui kami." Reksa terdiam pura-pura tidak mendengarnya. Tiara juga tidak keberatan dengan diamnya Reksa. Dia pun berdiri dari sofa dan berkata dengan sopan, "Terakhir, tolong jaga diri Anda. Niko sangat mengkhawatirkan Anda. Jadi jangan buat dia semakin khawatir lagi." Setelah itu Tiara berpamitan tanpa menunggu balasan dari laki-laki tua itu. Kamar rumah sakit itu sunyi senyap untuk waktu yang lama setelah sosok wanita muda itu menghilang di kejauhan. Melihat raut wajah Reksa yang muram, entah kenapa Indra jadi khawatir dan dia mendekat lalu berkata, "Tuan Besar Samuel, perkataan Nona Tiara jangan terlalu diambil hati. Kita semua tahu kalau Anda melakukan ini semua demi kebaikan Pak Niko." Reksa menatapnya, tiba-tiba dia bertanya, "Indra, jujurlah pada saya. Apa kamu juga merasa kalau apa yang Tiara katakan itu benar?" Indra pun terdiam untuk sesaat. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Saat Reksa melihat sikap Indra, dia langsung tahu jawabannya. Meskipun cukup sulit menelan pil pahit ini, harus dia akui kalau perkataan Tiara masuk akal. Saat memikirkan hal itu, dia mengalihkan pandangan ke langit yang biru di luar jendela. Dia berkata kecut, "Dia benar. Setelah berkorban demi keluarga Samuel selama bertahun-tahun, saya jadi terbiasa dengan orang-orang yang menuruti dan patuh pada perintah saya. Kalau salah satu dari mereka menunjukkan sedikit ketidakpatuhan, saya akan melakukan apa saja untuk membuat mereka menyerah." Indra merasa sedikit kecewa saat dia mendengar suara Reksa yang lirih dan serak. "Sudah lama sejak saya terakhir kali melihat Tuan sedih seperti ini." Baru saja Indra ingin mengatakan sesuatu untuk menenangkannya, suara Reksa kembali terdengar di telinganya. "Dia juga benar tentang satu hal. Saya tidak pernah memikirkan tentang apa yang Niko pikirkan. Saya bahkan membuatnya menjauh sebelumnya. Dan hubungan saya dengan Niko sangat tegang sekarang," ujar Reksa sambil memikirkan semua yang sudah terjadi akhir-akhir ini. "Meskipun Niko memang datang menjenguk saya, itu seperti sekedar rutinitas sehari-hari. Selain itu, isi percakapan kami sepertinya hanya melulu tentang urusan perusahaan." Saat Indra melihat ini, dia menghela nafas dan memberi saran pada Reksa. "Tuan, seperti yang sudah saya katakan, Anda tidak perlu mengkhawatirkan Pak Niko. Justru percayalah pada beliau. Apalagi sejak Anda pensiun, harusnya Anda tak perlu dipusingkan dengan urusan lain selain menikmati kehidupan Anda sekarang."
Reksa terdiam saat mendengar saran Indra. Dia tidak setuju ataupun tidak menolaknya, sehingga membuat orang lain ingin tahu apa yang sedang dia pikirkan saat ini.